nomor 6. Jadi rutubat ini rutubah dari kata bahasa Arab yaitu rutubah artinya lembab ya, lembab. Orang Jawa bilangnya ngeringet. Jadi bagian yang kalau kita begitu kulit kita ketika bergerak kemudian basah lah. Di dalam vagina juga seperti itu. Lah itu namanya dalam bahasa Arab disebut dengan rutubat al-farj. Ya, kelembapan yang muncul pada farji perempuan. Kelembapan yang muncul pada farji perempuan. Dan ini ada 3 macam ya, dan hukumnya berbeda-beda. Tadi belum saya ingatkan ya, seperti biasa mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Ya. Kelembapan yang muncul pada farji perempuan ini ada 3 macam. Yang pertama adalah yang muncul pada bagian farji yang tampak saat duduk ketika buang hajat, maka hukumnya suci seperti keringat. Jadi begini, tentunya perempuan dalam kondisi dia duduk dalam kondisi jongkok ya, lebih pasnya jongkok. Ketika jongkok ya, jadi dia bertumpu pada 2 kaki dalam kondisi duduk, namanya duduk jongkok itu kan. Tentunya, tafadhol langsung ke sini Mbak, yang nggak ada kegiatan di sini. Berapa orang? Oh cuma berdua aja. Oh enggak apa, ada temannya saya. Biar bisa offline dong, satu gedung aja. Kalau mau kipas silahkan nyalakan sendiri. Ya, jadi bagian yang ketika perempuan duduk bertumpu pada 2 kakinya, itu tentunya bagian farjinya tentunya lebih terbuka, kondisinya lebih terbuka dibandingkan ketika dia berdiri atau dalam posisi yang lain. Nah, ketika terbuka, bagian dalam farji itu, ketika di bagian tersebut yang terbuka itu muncul kelembapan, maka para ulama mengatakan kelembapan tersebut hukumnya adalah suci. Jadi kalau seandainya dimasukkan tangan ke bagian tersebut yang nampak pada saat duduk seperti ketika buang hajat, maka kelembapan tersebut hukumnya adalah suci seperti keringat. Keringat bagaimana hukumnya? Suci. Ya. Keringatnya manusia suci. Maka begitu juga dengan kelembapan yang muncul pada area tersebut ketika perempuan dalam kondisi duduk jongkok. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelembapan yang muncul pada bagian dalam farji yang tidak terjangkau oleh zakar orang yang berjima. Jadi maksudnya bagian dalam banget. Ya. Ulama ngukurnya ini berdasarkan zakar. Jadi kalau seandainya tidak sampai zakar masuk ke bagian tersebut, maka kelembapan yang muncul di bagian itu yang tidak sampai zakar ke bagian tersebut, maka hukumnya adalah najis ya. Kelembapan yang zakar tidak sampai ke bagian tersebut ketika melakukan hubungan badan, maka kelembapan itu hukumnya adalah najis. Yang ketiga adalah yang muncul pada bagian dalam farji yang terjangkau oleh zakar orang yang berjima. Berarti bagian atau area dalam farji yang itu masih terjangkau oleh zakar orang laki-laki, ya, kelembapan yang muncul di situ hukumnya adalah suci. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya ketika suami istri melakukan hubungan badan dan zakar keluar dalam kondisi basah karena kelembapan tersebut, maka itu hukumnya adalah suci. Nah ini makanya, oleh karenanya zakar orang yang menjima ini tidak dihukumi najis, karena yang masih bisa dijangkau oleh zakar, kelembapan yang muncul di area tersebut, hukumnya adalah suci. Gitu. Dan ini adalah pendapat yang paling asoh. Asoh di situ ada catatannya Pak ya? Apa di situ? Jadi begini, ini ada perbedaan pendapat di kalangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, terus? Hmm, iya. Jadi mereka apa ya dalam rangka bertata krama dengan Imam Syafi'i, mereka mengatakan al-asoh. Jadi mereka menggali pendapat-pendapat yang ada di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, dan ada 2 pengelompokan begitu, dan mereka mengunggulkan ya
mengunggulkan pendapat ini, bahasa gampangnya seperti itu, maka pendapat yang diunggulkan ini namanya adalah al-ashah begitu. Mereka nggak bilang ini sahih, ini khotok begitu, enggak. Karena apa? Mereka bertata krama dengan Imam Syafi'i. Sebegitu bertata kramanya ya, murid-murid Imam Syafi'i kepada beliau, sehingga tidak berani mengatakan pendapat Imam Syafi'i salah gitu, enggak seperti itu. Karena ini masih dalam ranah ijtihad pendapat ya, begitu. Sehingga istilah yang dipakai adalah al-ashah ya. Coba diulang, Mbak. Hmm. Iya, jadi begini, kita tahu bahwasanya ulama, kalau kita ngaji usul ya, jadi ulama itu bertingkat, ulama itu punya level, ada yang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini adalah ulama yang punya kapasitas mereka menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis, ya, seperti Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Ini mereka adalah mujtahid mutlak ya, yang menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis ya. Dan banyak ya, tidak hanya 4 itu saja ya, cuman yang terdokumentasikan itu hanya 4. Adapun yang tidak sampai kapasitas itu ya, itu bawahnya lagi disebut dengan ashab ya, ashab. Jadi mereka ini berijtihad mengambil dari perkataan imam yang eh, tidak langsung dari Al-Quran hadis, tapi mengambil, mereka berijtihad ya, mengerahkan segala kemampuan mereka dari perkataan imam yang itu untuk menjelaskan Al-Quran atau hadis. Maka yang seperti ini disebut dengan ashab ya. Makanya ada istilah ashabul wujuh ya. Seperti Bulqini itu ashabul wujuh, termasuk ashabul wujuh. Kemudian ada yang lain ya, tidak hanya Bulqini, tapi ada beberapa yang lain. Syekh kadang menyebutkan juga. Jadi ada Bulqini tadi saya sebutkan, kemudian sebentar. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, itu disebut dengan ashab al-wujuh. Nah, mereka ini ketika mengambil hukum ijtihad dari perkataan imam, antara mereka ini ada perbedaan pendapat. Nah, pendapat yang diunggulkan, pendapat yang diutamakan itu diistilahkan dengan al-ashah. Nah, terkait permasalahan ini yang diunggulkan dari pendapatnya ashabul wujuh itu adalah, atau ulama di madzhab Asy-Syafi'i itu adalah pendapat ini, bahwa area yang zakar mencapai area tersebut ketika berhubungan badan, kelembapan yang muncul di area tersebut itu hukumnya adalah suci, tidak najis begitu. Jadi ini terkait rutubat al-farj, karena sebagian orang menerjemahkan keputihan itu dengan rutubat al-farj, bukan seperti itu ya, beda ini. Jadi rutubat al-farj itu adalah kelembapan yang muncul pada area farji perempuan ya. Yang itu dalam beberapa bagiannya, beberapa macamnya, salah satu macamnya dihukumi suci seperti keringat. Bagian yang pertama ya, tanpa ada perbedaan pendapat. Kemudian bagian yang ketiga, macam yang ketiga dengan ada perbedaan pendapat. Begitu. Ya, kemudian yang keenam ini adalah keputihan ya. Keputihan. Ini saya nyari di kitab itu nggak nemu bahasanya itu. Tapi kalau orang sekarang itu bilangnya al-mabhal. Mereka bilangnya ya al-ifrozat al-mabhaliyah, begitu mereka bilangnya seperti itu. Ini bahasa sekarang ya, bahasa medis sekarang. Lah ini cairan, saya definisikan di sini, cairan atau lendir yang keluar dari vagina, tapi bukan darah ya. Nah, cairan ini ya ini sudah saya tanyakan kepada masyayikh. Ya, ini dihukumi sebagai najis karena keluar dari kubul atau dubur kan. Jadi ini kan kita tahu bahwasanya yang keluar dari kubul atau dubur itu hukumnya adalah najis kecuali mani begitu.
Nah, ini bukan mani ya, bukan pengecualian, berarti dihukumi najis. Makanya disebutkan cairan ini termasuk najis karena keluar dari kubul dan tidak termasuk pengecualian. Begitu. Jadi sudah punya hukum masing-masing. Yang ketujuh, darah. Nah, darah ini ada perinciannya ya. Darah yang keluar dari farji perempuan ya. Ada 3 macam, haid, kemudian nifas, dan istihadah. Masing-masing punya ketentuan dan rincian hukum tersendiri. Jadi ini saya mulai dari yang tadi tuh, cairan yang keluar yang bukan darah-darah saya akhirkan karena mau membahasnya lebih banyak. Gitu, ada 3 macam di sini, ada haid, nifas, dan istihadah. Istihadah itu nama lainnya adalah darah yang rusak, damun fasid. Jadi bukan haid, bukan nifas, ya berarti istihadah, damun fasid begitu. Kemudian rinciannya adalah ini rincian secara umum ya, warna dan sifat darah perempuan. Ada 5 macam di sini. Ada hitam. Hitam ini ya saya bahasakan seperti itu. Karena memang bahasa Arabnya itu menggunakan al-aswad. Al-aswad. Jadi af'al, wazan af'al. Karena memang warna dalam bahasa Arab itu menggunakan wazan af'al. Ya. Di penggunaan ulama sendiri mereka menyebutkan ada aswad, kemudian ahmar, kemudian ada ashqor, kemudian ada asfar, dan yang terakhir ada akdar. Begitu bilangnya. Jadi ada aswad, ada ahmar, ada ashqor, ada asfar, dan ada akdar. Sesuai dengan urutan yang di kitab. Dan ini saya pilihkan terjemahan seperti yang tertulis, hitam. Ya, saking pekatnya, saking saya pekatnya, sehingga ya, mereka bilangnya aswad. Tapi bukan punya hitam, warna hitam begitu, bukan. Tapi saking merahnya, sehingga diistilahkan dengan aswad ya. Dan ini merupakan jenis warna darah yang paling kuat. Kemudian ahmar ya, merah. Kemudian ashqor. Ashqor ini ya saya nyari-nyari begitu. Kok saya akhirnya jatuh pilihan saya di blonde, warna pirang begitu. Tapi memang ketika dijelaskan oleh masyayikh, oleh mereka itu bilangnya launuz zahri, mereka bilangnya seperti itu, launuz zahri. Launuz zahri itu kalau di Arab itu artinya pink, gitu, warna pink begitu. Cuman di beberapa kitab itu terjemahan yang bahas mengenai haid seperti ini mereka mengistilahkan dengan warna blonde. Dan ketika saya googling, ya warnanya muncul seperti itu. Saya tanyakan ke beberapa perempuan, ada nggak warna seperti ini? Ada. Nah, akhirnya saya milih warna blonde. Tapi intinya dalam bahasa Arab itu mereka bilangnya adalah ashqor. Ya, ashqor itu launuz zahri, warna pink. Merupakan warna antara merah dan kuning. Ya, gitu. Kemudian yang keempat adalah kuning, asfar. Dan yang terakhir adalah akdar, warna yang paling tipis antara warna kuning dan putih. Itu terkait warna. Terkait sifat bagaimana? Ini ada 2 sebenarnya, ada kental dan berbau. Ada kental dan berbau, cuman lawannya berarti ya tidak kental dan tidak berbau. Oleh karenanya di sini disebutkan kental saja, berbau saja, kental sekaligus berbau, tidak kental dan tidak berbau. Begitu maksudnya. Nah, ini penilaian kuat lemahnya darah. Karena nanti kita akan membahas di pembahasan tentang istihadah itu, kita akan menyebutkan di pembahasan sana bahwasanya darah yang kuat itu dihukumi sebagai haid, sedangkan darah yang lemah itu dihukumi sebagai istihadah. Nah, makanya kita di sini harus paham mana yang di standarisasi atau untuk memastikan, untuk menentukan mana yang untuk mengidentifikasi begitu ya, mana yang kuat, mana yang lemah, ini kita harus paham ini. Oleh karenanya para ulama menyebutkan penilaian kuat lemahnya darah ini sesuai dengan ketentuan di atas ya. Jadi penilaian lemah kuatnya darah ini sesuai dengan ketentuan di atas. Jadi saya kasih contoh di sini, apabila darah yang keluar 2 macam dan sama kuatnya seperti hitam, tidak kental. Jadi kalau misalnya ada perempuan keluar darah terus menerus begitu, istihadah berarti kan sudah melampaui batas haid. Sebulan keluar terus menerus. Kemudian warnanya 2 macam ya. Ada yang hitam, ada yang merah. Maka berarti yang hitam ini yang kuat,
Yang merah ini yang lemah. Atau merah dengan blonde. Di beberapa hari itu merah, kemudian hari berikutnya itu blonde. Maka yang merah ini yang kuat, yang blonde ini yang lemah. Atau blonde dan kuning, ya. Maka yang blonde ini kuat, ya. Yang kuning ini lemah. Jadi mengikuti ini sesuai dengan urutan, ya. Yang paling kuat yang paling atas. Atau misalnya keluar darah sifatnya yang pertama itu kental. Kental, kemudian hari-hari berikutnya tidak kental, berarti yang kental ini yang kuat, yang tidak kental ini yang lemah. Hari pertama itu bau banget, itu beberapa hari itu bau. Kemudian beberapa hari setelahnya itu tidak berbau. Maka yang berbau itu dihukumi kuat, yang tidak berbau dihukumi lemah. Lah, yang jadi soal adalah kalau seandainya ini eh, ada unsur kuatnya, jadi misalnya darah pertama dari segi warna lebih kuat, hitam, ya hitam, tapi tidak kental. Darah yang berikutnya ini tidak hitam, merah, tapi kental. Bagaimana ini? Kan sama-sama kuat kan? Dari sisi ini lebih hitam, walaupun tidak kental, tapi ini kental tapi tidak hitam alias merah. Ini kan sama-sama kuat kan? Maka di sini yang dijadikan landasan adalah yang keluar lebih dahulu. Yang lebih dahulu itu dihukumi darah yang kuat. Ya. Begitu. Jadi silakan nanti tinggal di mix saja. Maka yang ketika unsur kuatnya sama, maka yang dijadikan patokan adalah bahwa yang kuat itu yang keluar lebih dahulu. Makanya saya kasih contoh di sini. Apabila darah yang keluar ada dua macam dan sama kuatnya, jadi dua macam darah sama kuatnya. Saya kasih contoh di sini hitam tidak kental dan merah kental, ya. Atau hitam encer dan merah kental. Ini kan dari beberapa hal, misalnya dari segi warna lebih kuat yang pertama. Dari segi kental atau tidaknya lebih kuat yang kedua. Dari segi berbau tidaknya lebih kuat yang kedua misalnya. Maka yang lebih kuat adalah yang keluar terlebih dahulu begitu. Jadi yang lebih dahulu kalau memang sama-sama ada unsur kuatnya, maka yang keluar terlebih dahulu itu adalah yang kuat. Yang berikutnya ya, walaupun ada unsur kuatnya juga, maka itu dihukumi lemah. Jadi itu terkait sifat dan warna darah ya. Jadi ada yang iskal di sini. Kenapa warna itu bukannya sifat? Kenapa dibedakan ya? Ulama membaginya seperti itu. Jadi alwan, al-haid ya, alwan ad-dima dan seterusnya ya. Sifat membaginya seperti itu ya, dirincinya seperti itu. Jadi jangan dipersoalkan. Kemudian yang berikutnya kita membahas tentang haid lebih detail lagi. Pengertian. Kalau dari sisi bahasa, kata haid ini sebenarnya adalah masdar ya. Masdar dari hadho yahidu haidon. Hadho yahidu haidon ya. Kalau hadho sendiri itu artinya adalah mengalir ya. Dalam bahasa Arab hadho apa hadhul wadi idza salah. Jadi al-wadi lembah ini mengalir ya. Maksudnya ada sungai di situ yang mengalir. Jadi haid itu berarti adalah sayalan, mengalir ya atau aliran. Dan tadi sudah kita sebutkan bentuk master dari hadhoyah itu dan punya bentuk master yang lain yaitu mahid. Jadi master itu ada master mimi, ada master ghair mimi. Kalau hadhoyah itu hayudon, ini master ghair mimi. Yang miminya apa? Mahid ya. Mahid. Kalau kita belajar shorof itu kan ada kan fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'lan wa maf'alan itu kan. Fa'lan ini master ghairu mimi. Kemudian maf'alan ini adalah masdar miminya. Nah ini masdar miminya adalah mahid ya. Mahid ya. Dan ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza." Ya. Ada di awal buku itu. Di halaman pertama ada Mbak ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 222 disebutkan ayat mengenai haid bahwasanya mereka bertanya-tanya kepadamu, mempertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan bahwasanya haid itu adalah kotoran ya, adza. Jadi sesuatu yang menyakitkan atau kotoran ya, maknanya seputar itulah. Oleh karenanya perempuan ketika haid darah sedang keluar itu
tidak boleh melakukan hubungan badan. Ya, tidak boleh melakukan hubungan badan. Ya, itu ketentuan dalam agama Islam. Bukan seperti orang Yahudi Nasrani. Mereka itu sebagian mereka kalau istrinya haid masih digauli. Ya, sebagian yang lain itu malah dijauhkan, jadi diasingkan sama sekali. Kalau kita umat Islam bagaimana? Umat Islam, oh ya syariatnya Nabi Muhammad bagaimana? Bukan berarti benar kayak gitu ya, enggak ya. Bukan berarti Nabi Musa atau Nabi Isa mengajarkan seperti itu, enggak. Tapi ini mereka, keyakinan mereka orang Yahudi Nasrani yang sudah menyimpang itu seperti itu. Kalau orang Yahudi itu ditinggalkan, jadi perempuan itu diasingkan ketika dalam kondisi haid. Kemudian kalau orang Nasrani itu malah digauli. Kalau kita umat Islam, kita ya tidak mengasingkan istri-istri kita, cuman memang untuk berhubungan badan itu hukumnya adalah diharamkan. Gitu. Nah, jadi secara istilah syar'i adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat, ya, normal, bukan darah karena penyakit dan juga bukan dikarenakan melahirkan. Ini istilah syar'i dari haid. Jadi setiap darah yang keluar dalam keadaan normal, sehat dari kemaluan perempuan, ya, ini namanya adalah haid, ya. Namanya adalah haid dan punya batasan seperti yang kita sebutkan. Bagaimana darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang sedang hamil? Di perempuan hamil keluar darah, bukan pada saat melahirkan ya. Jadi dia hamil keluar darah. Nah, ini bagaimana ini? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di catatan kaki ada itu. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa itu darah yang keluar itu termasuk haid, ya. Jika memang terpenuhi ketentuannya, berarti minimalnya berapa, maksimalnya berapa, dan seterusnya. Dan pendapat yang lain mengatakan itu bukan termasuk haid, melainkan darah fasad. Dan fasad, jadi darah rusak begitu. Jadi ini memang eh, bersumber dari, maksudnya ini kenapa seperti ini, karena memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan perempuan yang hamil itu mengalami haid, berarti darah yang keluar pada saat dia hamil itu adalah haid jika memang ketentuan haidnya terpenuhi. Sedangkan ulama yang lain mengatakan perempuan yang hamil itu tidak akan mengalami haid. Oleh karenanya ketika keluar darah, maka darah yang keluar itu dihukumi sebagai darah fasad, darah rusak. Batasannya sekarang, haid ini punya batasan ya, batas minimal, maksimal, dan kebiasaan umum. Minimalnya sekurang-kurangnya sehari semalam, yaitu semasa waktu 24 jam secara terus-menerus atau secara terputus-putus dalam rentang masa 15 hari. Sudah selesai? Apa lumayan. Jadi itu minimalnya begitu ya. Sehari semalam, yaitu semasa waktu 24 jam. Ya. Berarti begini, ketika keluar darah perempuan misalnya, di awal dia keluar darah, bagaimana seharusnya? Ya dia menghukumi secara zahir. Ya, walaupun dia ini tahu ini nanti akan lanjut atau bagaimana, maka ketika keluar darah ya sudah, dia sudah mulai meninggalkan perkara-perkara yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Walaupun dia belum pasti ini akan jadi haid ataukah kurang dari batas minimal haid atau bagaimana. Karena begini, ketika keluar darah dan ternyata kurang dari batas minimal haid, itu bukan dihukumi haid, melainkan itu dihukumi sebagai darah fasid. Dan ini nggak wajib mandi, kemudian juga tidak wajib mandi, kemudian ketika berhenti juga bisa langsung berhubungan badan dengan suaminya dan seterusnya, seperti itu. Ya, tapi demikian pun ketika darah ini keluar, maka perempuan ini meninggalkan atau menjauhi perkara-perkara yang memang dijauhi oleh perempuan yang sedang haid begitu. Oleh karenanya, ketika perempuan keluar darah, ya ini dia sudah menjauhi sholat. Kalau nanti terhenti ya sudah dibersihkan tanpa harus dia berwudu. Kemudian dia sholat ya karena sudah berhenti. Kalau keluar ya sudah nggak sholat lagi. Kemudian kalau berhenti lagi dan
di total belum mencapai 24 jam, belum mencapai batas minimal, maka ini juga masih belum dihukumi haid. Ya, ada yang bunyi. Juga masih belum dihukumi haid sampai mencapai batas minimal haid 24 jam. Makanya di sini tulis secara terus-menerus. Jadi mungkin saja saya yang belum pernah riset, ada perempuan yang awal mula keluar darah haid itu terus sambung sampai 24 jam sehari semalam keluar terus. Ya sudah berarti itu dihukumi haid begitu. Ya. Atau terputus-putus hari pertama 5 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 10 jam lagi. Maka sebelum di sini dikatakan sebelum mencapai batas minimal, sebelum 24 jam itu disebut dengan darah belum belum disebut dengan darah haid. Tapi kalau sudah mencapai batas minimal 24 jam, maka sudah dihukumi haid, sudah dihukumi haid. Dan ketika sudah mencapai batas minimal 24 jam dan di sini terputus-putus dalam rentang 3 hari, maka di sini ngitungnya sudah bukan 1 hari lagi. Berarti begini, kalau seandainya keluar di hari pertama 5 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 10 jam lagi, maka di sini bukan hari keempat disebut dengan hari kedua, bukan. Tapi sudah di sini dihukumi sebagai 3 hari keluarnya dan hari berikutnya itu adalah hari yang keempat. Begitu cara menghitungnya seperti itu. Makanya di sini ada keterangan secara terputus-putus dalam rentang masa 15 hari. Jadi selama masih hitungannya belum mencapai batas minimal, itu hitungnya jam. Tapi kalau sudah mencapai batas maksimal, batas minimal, sudah 24 jam, terputus-putus, maka menghitungnya sudah menggunakan hari, gitu ya. Kemudian batas maksimal selama-lamanya adalah 15 hari. Artinya kalau over, ya, sudah melewati masa itu, maka itu bukan disebut dengan darah haid, melainkan istihadhah. Jadi kalau lebih, itu berarti istihadhah. Kalau lebih itu sudah istihadhah. Karena memang definisi istihadhah itu adalah darah yang sudah mencapai, sudah melampaui, sudah melewati batas maksimal dari darah haid atau darah nifas. Karena istihadhah ini juga ada istihadhah haid, ada istihadhah nifas. Meskipun terputus-putus dalam rentang masa ini, berarti kalau seandainya ya 3 hari keluar, 5 hari, 5 jam hari pertama, 10 jam hari kedua, 10 jam hari ketiga, kan sudah 25 jam kan? Ini kan sudah mencapai batas minimal. Maka di sini menghitungnya 3 hari. Kemudian 4, 5, 6, ini kok kosong, 3 hari kosong, ya sudah dia sholat sebagaimana mestinya. Kemudian hari ke berapa ini? Ketujuh, kan 3, hari ketujuh, keluar lagi. Maka ini berarti masih lanjutannya ini. Dan ini dihitung sebagai hari ketujuh, seperti itu. Sampai 15 hari. Kalau 15 hari kok masih lanjut lagi, walaupun nanti ada terputus-putus, keluar berhenti. Maka ya yang dalam kurun waktu 15 hari ini, ya selama tidak melampaui 15 hari, itu disebut dengan haid. Seperti itu. Kemudian kebiasaan umum ini adalah 6 atau 7 hari. Dan ini yang menentukan seperti ini siapa? Ini adalah riset dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau pada saat itu melakukan riset ya. Karena memang ada kaidah yang menyebutkan al-adah muhakkamah. Jadi adat itu bisa dijadikan hukum, dijadikan landasan. Imam Syafi'i mengadakan riset, tanya ke beberapa perempuan. Perempuan ini kalau haid mulainya kapan? Biasanya berapa hari? Kemudian maksimalnya berapa hari? Minimalnya berapa hari? Nah, ini disebut dengan tatabu ahwal an-nisa. Ya. Tatabu ahwal an-nisa, seperti itu. Dari situ kemudian beliau ya menyimpulkan dan menghasilkan hasil riset seperti yang sudah kita baca. Dan tentunya ada landasan lain juga ya, tidak hanya riset itu saja. Jadi mungkin itu kajian kita ya, selebihnya kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa, kita masih banyak pembahasan. Jadi upayakan tanya ke yang berkaitan dengan yang disebutkan saja. Begitu. Kalau nggak ada ya ya nggak apa-apa. Jadi jangan tergesa-gesa kalau istihadhah seperti ini. Kita belum nyampe. Monggo silahkan. Sambil nunggu kalau ada yang nanya. Jadi gini,
kemarin itu ada pertanyaan ya, pertanyaan dari siapa saya lupa. Itu bagaimana? Saya tanyakan kemarin sama Chef itu. Mudah-mudahan masih ada. Iya ini. Khurujil mani bistimali alat tuna lamas al-bashir halif tirsaim bidalik ya Ustaz. Ya, jadi kemarin itu kan ada yang nanya, kalau keluar mani dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung, itu apakah membatalkan puasa? Ya, kan begitu kan pertanyaannya. Kemudian jawabannya begini, jadi hukumnya nggak boleh ini, nggak boleh. Jadi orang ketika masturbasi walaupun tidak dengan eh, masturbasi walaupun tidak dengan tangannya sendiri tapi dengan alat lah. Kalau dia yang memasangkan itu nggak boleh. Berarti kalau dia dalam kondisi puasa maka hukum puasanya adalah batal karena dia yang menjadi penyebab keluarnya mani. Beda halnya dengan kalau eh, tidur, mimpi basah atau berimajinasi itu kan tanpa mubasyir kan. Maka di sini hukumnya tidak batal. Tapi kalau dengan menggunakan alat seperti ini, ya, tanpa menggunakan tangan, ini hukumnya tidak boleh, haram ya. Sebelum saya itu ketika saya tanya, ini pertanyaannya kok aneh itu. Harusnya kan nanya dulu ini boleh apa enggak, baru terkait puasa ditanyakan. Ya, begitu jawaban dari pertanyaan kemarin yang belum sempat saya jawab. Tafadhol. Iya. Pertanyaannya kurang lengkap, kurang jelas. Gimana itu maksudnya? Jadi begini, simpel saja, kita ambil aja tadi yang sudah kita jelaskan. Ketika sudah mencapai batas minimal, yaitu 24 jam, baik itu 24 jam itu dalam sehari, dalam 2 hari, dalam 3 hari, dalam 4 hari, dalam 15 hari, bahkan, maka itu hukumnya adalah haid. Ya, tinggal bagi aja gitu. Dan kadang nggak mesti begitu. Hari pertama boleh jadi misalnya keluar 2 jam tiap hari sampai 14 hari. Kan 2 kali 14 kan 24. Nah, itu ketika berarti sudah mencapai batas minimal itu disebut haid. Sebelumnya ya tidak disebut haid. Ya, ya. Munafik. Tapi yang lain kalau masih ada, oh video saya pun nggak keluar ini. Oh, ini keluar. Ada yang ngetik? Nggak ada kayaknya. Toib. 1 menit lagi, kalau nggak ada kita close ya. Nggak apa, dikit-dikit. Memang yang penting paham gitu. Dikit-dikit. Sambil nunggu yang kemarin mungkin nggak ikut. Dan sambil panjenengan juga, antum-antum sekalian juga tahdir. Mungkin baca-baca. Jadi disiapkan, oh di sini ada yang kurang jelas. Tapi di sini ada yang mungkin membingungkan atau bagaimana gitu. Nggak apa. Maksudnya begini, ke perempuan itu biasanya headnya segitu. Berarti setelah hari itu ya sudah nggak head lagi. Jadi perempuan ini kebiasaannya mereka headnya ya sepekan 6 hari. Jadi keluar darah 6 hari, tapi tentunya sudah mencapai batas minimal kapan yang boleh jadi pertama, hari kedua, hari kesekian. Nah setelah terlampaui 6 hari, 7 hari, setelah mencapai batas minimal itu sudah berhenti headnya, suci dia. Itu maksudnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, izin bertanya Ustaz. Jadi kalau misalnya kan tadi disebutkan bahwa
jika keluarnya itu misalkan dalam hari pertama itu 5 jam, maka kan dalam 5 jam itu dia meninggalkan sholat gitu ya Ustaz ya. Iya, Kemudian dia setelah menjauhi. setelah Jadi gini, perempuan yang keluar darah, ya, keluar darah, dia menjauhi perkara yang dijauhi oleh perempuan yang haid, termasuk sholat, puasa dan seterusnya. kemudian jika setelah itu atau mungkin di keesokan harinya berhenti, maka dia sholat gitu Ustaz. Ya, Dan jika keluar lagi berarti dia tinggalkan lagi seperti itu Ustaz ya. iya. Jadi setiap kali keluar dia meninggalkan perkara yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Ketika nggak keluar ya dia sholat, dia melayani suaminya dalam tanda kutip. Gitu. Dan ternyata Perlu jika di total Quran. itu maksudnya sudah masuk ke batas minimal 24 jam, apakah dia meninggalkan sholatnya secara total Ustaz? Gimana? Maksudnya kan tadi keluar ditinggalkan, berhenti dilaksanakan lagi. Namun ternyata setelah di total itu mencapai 24 jam. Maksudnya apakah setelah mencapai batas 24 jam itu meninggalkan secara total gitu Ustaz? Misalnya ya udah Enggak, udah enggak, sampai tetap itu, tetap. Jadi ketika berhenti tetap dia sholat gitu, walaupun sudah mencapai batas maksimal sebelumnya. Cuman bedanya adalah kalau sebelum mencapai batas minimal itu dia nggak perlu mandi, nggak harus mandi, seperti pipis saja itu. Tapi kalau sudah mencapai batas maksimal, mencapai batas minimal dan berhenti, maka dia harus mandi. Setiap kali berhenti dia harus mandi dan dia harus sholat. Kalau yang tadi itu sholatnya harus dikodok sebelum mencapai batas minimal. Kalau ini telah mencapai batas minimal, maka sholatnya nggak perlu dikodok ya dengan rincian yang nanti akan kita sebutkan. ya siap baik Ustaz. Ya. Terus, oke, ini kolom komentar sebentar. Oh, jika ada yang haid di bulan puasa, kamu nggak dapat. Oh, ini sesuatu. Jika ada yang haid di bulan puasa, namun menjelang maghrib, apakah dia harus menahan puasanya Ustadz? Ustadz, uskunya hilang. Apakah apakah dia harus menahan puasanya Ustadz karena belum dikatakan haid? Jika ada yang haid di bulan puasa, namun menjelang, jadi ini pertanyaannya membingungkan ini ya. Jadi bahasa perlu ditata. Jika ada yang haid, dia sudah menyebutnya sebagai haid di bulan puasa, namun menjelang maghrib, apakah dia harus menahan puasanya karena belum dikatakan haid? Ya, antum sudah bilang haid ini. Gimana? Mungkin maksudnya jika ada yang keluar darah, itu mungkin. Itu biar enak bahasanya. Kemudian apakah itu puasa harus diganti Ustaz? Punya hilang semua. Jadi begini, ketika bulan puasa keluar darah, tadi sudah saya sebutkan, maka dia meninggalkan perkara yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Begitu, termasuk juga puasa. Begitu. Apakah dia harus menahan puasa? Enggak. Dia nggak harus menahan puasa. Gitu. Jadi kembali ke tadi, perempuan yang keluar darah, dia meninggalkan perkara yang ditinggalkan atau menjauhi ya, menjauhi perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Bahasanya seperti itu. Bahasanya seperti itu. Ya. Dan kalau memang dia nggak puasa harus diganti, meskipun belum 24 jam. Oke, oh saya paham ini. Oke. Ya, jadi coba. Berarti ini, sebentar saya ingin memastikan dulu ya. Dia keluar darah belum mencapai 24 jam. Begitu ya. Belum mencapai 24 jam pada waktu puasa. Ya. Yang disebut oleh para ulama ini dia menjauhi. Menjauhi. Tapi apakah ada rincian detailnya? Ini saya pastikan lagi. Kalau kulin, karena memang ini kan pengalaman. Saya pastikan lagi ini. Cuman secara yang ungkapan yang disebutkan itu perempuan yang keluar darah walaupun belum mencapai batas minimal haid, dia menjauhi perkara yang diharamkan atas perempuan yang sedang haid.
Gitu. Saat akad, jadi saya pastikan lagi ini, mungkin ada rincian permasalahan. Cuman ungkapannya para ulama ya gini ya. Ya tatajannabuhul haid begitu. Menjauhi perkara-perkara yang dijauhi oleh perempuan yang sedang haid gitu. Maksudnya seperti itu di kitab itu. Tapi saya pastikan lagi ini apakah ada tambahan rincian atau bagaimana. Bagaimana kalau warna merah seperti darah dalam masa 25 seperti keputihan itu bagaimana sih sebentar. Kalau warna merah seperti darah dalam masa 15 hari itu seperti keputihan. Saya nggak paham saya. Gimana ini maksudnya? Strawberry. Nama akunnya kayak gitu. Bagaimana? Apanya yang ditanyakan ini? Bagaimana? Dan ini keluarnya seperti apa? Keluarnya putih? Apakah 15? Apakah merah? Atau bagaimana ini? Tolong dijelaskan. Halo? Jadi begini, kalau darah keluar warna merah, darah keluar 15 hari berturut-turut, ya selama tidak melampaui batas haid, ya berarti itu adalah haid. Jadi kalau memang keluar darah, ya, dan sesuai dengan kriteria haid, ya, tidak melampaui batas maksimal, tidak kurang dari batas minimal, ya itu berarti haid. Begitu. Saya ulang ya. Kalau darah keluar, ya, dan darah itu terdapat padanya kriteria haid, haid kan punya batas minimal kan punya batas maksimal kan. Berarti kalau darahnya itu keluar tidak kurang dari batas minimal dan tidak melampaui batas maksimal, ya berarti itu haid begitu. Kok bisa disebut keputihan? Gimana maksudnya? Kan saya tidak ngerti ini. Warnanya putih begitu. Halo? Tapi itu kurang diketahui apakah itu haid atau keputihan. Lah kan sudah saya jawab tadi. Kan tadi kan sudah disebutkan di awal, keluar cairan darah kan? Keluar cairan darah kan? Berarti kan? Keluar cairan darah. Saya katakan tadi, kalau itu tidak cairan yang keluar itu adalah darah dan terpenuhi kriteria haid, ya, kan sudah kita sebutkan punya batas minimal, punya batas maksimal. Berarti darah yang keluar ini tidak kurang dari batas minimal dan tidak melampaui batas maksimal, ya berarti itu haid. Kan begitu, Mbak atau Ibu. Atau mungkin Mas juga, nggak tahu. Anonim soalnya. Ya bukan tungtung sahur ya. Terkadang bercampur merah dengan keputihan. Gimana itu maksudnya? Coba jelasin, Mbak. Ada ladies juga di sini soalnya. Ya benar. Bercampur. Heeh. Masuk ke warna 5 tadi enggak? Lah ya. Maksudnya warnanya memudar begitu. Apa putih gitu? Keruh. Lah kan berarti warna keruh kan? Bukan keputihan. Keputihan tadi sudah kita sebutkan. Ya, keputihan tadi definisinya itu adalah sudah kita sebutkan tadi. Makanya memang penting pembahasan mengenai definisi itu. Kan sudah kita sebutkan cairan atau lendir yang keluar dari kemaluan dan bukan berupa darah. Begitu. Kalau itu keputihan, maka sudah punya hukumnya najis itu, tinggal dibersihkan saja. Kalau darah memang ya saya pahamnya memang seperti itu. Biasanya awalnya itu kental, pekat dan seterusnya, lama kelamaan memudar dan seterusnya. Setelahnya bersih kan begitu kan? Kalian yang lebih pengalaman ya, kan begitu kan? Jadi itu. Nah, kalau sudah bersih ya seperti kapas putih dimasukkan keluar putih lagi nggak berubah itu sudah. Berarti di sini dihukumi in qata'a ad-dam, dia suci begitu.
Jadi misalnya jangan campur adukkan apa ini warnanya memudar lah. Emang kayak gitu yang biasanya. Begitu, Mbak atau Bu atau Mas juga. Oke, jelas? Berarti keputihan itu satu warna. Iya. Hadza wa al-mafhum hakadha. Mafhumnya seperti itu. Saya kan sekali lagi saya nggak mengalami langsung ya. Jadi saya pembelajarannya ya di kitab dijelaskan oleh masyayikh dan sekali tanya ke istri atau ke perempuan yang ngaji begitu. Karena untuk langsung yang yang punya yang mengalami langsung gitu. Keputihan ya sudah warna putih bukan darah gitu. Oke, sudah cukup ya. Baik, disimpan dulu pertanyaannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ahkam. Wa halil wa nusalli ala rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.